Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang teori behavioristik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Risma Anur Zulkifli. Yang kedua, Rizky Zulfarida Arini. Yang ketiga, Safitri Salsabila Sabrina. Yang keempat, Salsabila Citra Devi. Yang kelima, Sylvia. Yang keenam, Vera Amelia. Dan yang terakhir, Zenita Gamayanti. Selanjutnya, kalian simak materinya ya. Teori belajar menurut pandangan teori behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan sebuah teori yang memandang tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan pengkondisian lingkungan yang dicetus oleh Gardner dan Berliner. Dalam teori belajar behavioristik terdapat pula proses belajar. Nah, proses belajar itu menurut behavioristik merupakan akibat adanya stimulus dan respons. Stimulus merupakan sesuatu yang diberikan oleh pendidik kepada pelajar atau lingkungan belajar individu, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi proses belajar itu sendiri. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik, tanggapan, atau perubahan terhadap stimulus yang diberikan pendidik tersebut. Teori behavioristik memandang belajar merupakan pembentukan atau shaping melalui penguatan positif seperti reward atau penguatan negatif seperti memperbolehkan siswa tidak mengikuti ulangan jika tugasnya tidak baik. Kemudian dalam teori ini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu reinforcement and punishment atau penguatan dan pemberian hukuman. Yang kedua, primary and secondary reinforcement atau penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti tempat tinggal dan makanan. Sedangkan penguatan sekunder digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik seperti pujian. Yang ketiga, schedules of reinforcement merupakan pemberian stimulus secara terjadwal sehingga respon bisa diketahui pengaruhnya. Yang keempat, contingency management merupakan prinsip yang berhubungan dengan kesehatan mental untuk memberikan perawatan kejiwaan kepada seseorang. Yang kelima, stimulus control in operant learning merupakan pengendalian stimulus untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan. Yang keenam, the elimination of response merupakan prinsip penghapusan perilaku yang tidak diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar menurut Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang kemudian akan mempengaruhi perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh para tokoh sebelumnya. Sebab pada dasarnya, stimulus-stimulus yang diberikan oleh seseorang akan saling berinteraksi, dan interaksi antara stimulus-stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Contohnya, seorang siswa akan dapat belajar dengan baik setelah diberi stimulus tertentu. Tetapi setelah diberi stimulus lagi yang sama, bahkan lebih baik, ternyata siswa tersebut tidak mau belajar lagi. Nah, disinilah persoalannya bahwa teori behavioristik tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang dapat mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon tersebut. Namun, teori ini dapat mengganti stimulus satu dengan stimulus lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Selanjutnya, teori belajar menurut Clark Leonard Hill. Yang pertama, ada konsep teori Clark-Hull. Dalam konsep teorinya, Clark-Hull menggunakan hubungan antara stimulus dan respon dalam menjelaskan mengenai belajar. Nah, menurut teori ini, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Clark-Hull ini sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Baginya, seperti teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, terkait dengan persamaan dengan teori lain. Yang pertama, berdasarkan asosiasi stimulus dan respon. Yang kedua, berdasarkan pada bagaimana cara melangsungkan hidup. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan biologis dan pemenuhannya. Yang keempat, orientasi pada Pavlov.
Nah, untuk yang poin kedua dan ketiga ini memiliki keterkaitan atau saling terkait, yaitu memiliki arti bahwa tingkah laku berfungsi sebagai sebuah mekanisme bertahan hidup atau survival. Bagi Clarke dan tokoh lainnya, tingkah laku diarahkan menuju maksimalisasi peluang bertahan hidup. Hal yang penting dalam teori Clarke ini ada dua, yaitu motivasi intensif atau intensive motivation dan pengurangan dorongan atau drive reduction. Yang terakhir yaitu kritikan teori Clarke. Yang pertama, teori Clarke ini dianggap terlalu kompleks dan sulit dipahami. Mengapa sulit dipahami? Karena dalam penyajiannya memakai sistem yang rumit dan bergantung pada matematika elaborasi. Yang kedua, idenya dianggap abstrak dan sulit dibuktikan. Dan yang terakhir, partikularistik. Selanjutnya adalah teori belajar menurut Edward Lee Thorndike. Menurut Edward Lee Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori belajar ini disebut dengan teori koneksionisme. Eksperimen yang dilakukan Thorndike untuk membuktikan teorinya adalah eksperimen dengan memasukkan kucing ke dalam sangkar yang tertutup, yang mana pintu sangkar tersebut akan dapat dibuka secara otomatis bila knop di dalam sangkar disentuh. Percobaan ini diulangi dan setelah 10-12 kali, kucing baru dapat sengaja menyentuh knop tersebut apabila di luar diletakkan sebuah makanan. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error. Ciri-ciri belajar trial and error yaitu dengan adanya aktivitas, adanya respon terhadap berbagai situasi, adanya eliminasi terhadap berbagai respons yang salah, dan adanya kemajuan-kemajuan reaksi mencapai tujuan. Selanjutnya, saya menjelaskan hukum pemikiran Thorndike. Yang pertama adalah hukum kesiapan. Hukum ini menyatakan bahwa semakin siap organisme untuk mendapatkan perubahan tingkah laku dan pelaksanaan tingkah laku, maka akan timbul kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua adalah hukum latihan. Nah, hukum ini menyatakan koneksi antara kondisi yang merupakan rangsangan dan tindakan akan menjadi lebih kuat karena adanya latihan-latihan yang banyak. Yang ketiga adalah hukum hasil. Hukum ini menyatakan hubungan stimulus respon yang cenderung diperkuat bila akibat atau hasilnya menyenangkan dan cenderung melemah jika akibat atau hasilnya tidak menyenangkan atau tidak memuaskan. Selanjutnya adalah hukum tambahan. Yang pertama adalah hukum reaksi bervariasi. Yang kedua adalah hukum sikap. Yang ketiga adalah hukum aktivitas berat sebelah. Yang keempat, hukum respon by analogy. Yang kelima adalah hukum perpindahan asosiasi. Nah, lima ini adalah hukum tambahan dari pemikiran Thorndike. Aplikasi atau penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Bentuk pembelajaran behavioristik dapat dilihat dari berbagai hal yang dilakukan selama proses pembelajaran, antara lain 1. Mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif, yang membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik atau guru. Oleh karena itu, guru mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan rapi. 2. Memunculkan perilaku yang diharapkan menggunakan metode pembiasaan, seperti contoh dengan memberikan latihan-latihan soal dan tugas-tugas. 3. Memandang pengetahuan merupakan sesuatu yang objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Yang keempat, memandang mengajar hanya sebagai transfer pengetahuan dan belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan memperoleh pemahaman yang sama dengan guru. Artinya apa yang dipahami oleh guru itulah yang dipahami oleh murid. Dan yang terakhir, kurikulum dikembangkan secara terstruktur seperti contoh kurikulum K13. Sekian penjelasan materi tentang teori behavioristik dari kelompok 2. Semoga mudah dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.